Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman-taman surga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, salah satu peristiwa yang mengerikan pada hari kiamat adalah dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Dan peristiwa tersebut diawali dengan dibangkitkannya manusia dari kuburan mereka masing-masing. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Sebagian ulama menafsirkan bumi mengeluarkan isinya. Isi bumi menurut sebagian ulama tafsir adalah jasad-jasad yang dikubur di dalamnya. Semuanya akan dikeluarkan. Semuanya akan dikeluarkan. Tentunya setelah tubuh mereka utuh kembali dengan cara diturunkannya hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit untuk menumbuhkan kembali jasad yang sudah hancur. Diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tubuh itu akan tumbuh kembali seperti tumbuhnya tanaman ketika dia disiram dengan air. Setelah tubuh-tubuh tadi kembali seperti semula, barulah malaikat meniupkan sangkakala untuk kedua kali. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Tahu-tahu mereka semuanya bangkit menunggu
menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menarik untuk kita perhatikan, bahwa bangkitnya manusia pada saat itu dari satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda rupanya, berbeda-beda rupa dan wajahnya. Dan yang paling menonjol perbedaan saat itu adalah ada di dalam wajah manusia. Karena wajah itu adalah sesuatu yang pertama kali kita lihat ketika kita bertemu. Ketika antum ketemu dengan orang lain, maka yang antum lihat pertama kali apanya? Wajah. Bukan tangannya, bukan kakinya, bukan perutnya, tapi wajah. Karena dengan wajah itu kita bisa mengenali seseorang. Maka pada saat itu wajah para manusia akan berbeda-beda. Dan perbedaan tersebut bukan berawal dari rupa wajah mereka ketika di dunia, bukan. Tidak mesti kalau orang ketika di dunianya putih kulitnya, kemudian nanti pada hari kiamat wajahnya pun akan putih. Belum tentu orang-orang yang ketika di dunianya dikarunia oleh Allah kulit yang hitam, kemudian lantas nanti pada hari kiamat wajahnya jadi hitam. Belum tentu orang yang ganteng, orang yang cantik, nanti pada hari kiamat pun wajahnya akan seperti itu. Dan juga nggak usah berkecil hati, orang-orang yang di dunianya nggak terlalu ganteng atau nggak terlalu cantik, bahwa itu tidak ngefek nanti di hari kiamat. Serba-serbi wajah pada hari kiamat bukan ditentukan bagaimana wajah kita di dunia, bukan. Akan tetapi semuanya itu kembali kepada perilaku kita ketika kita di dunia. Ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang wajah manusia pada hari kiamat beragam. Akan tetapi kalau kita klasifikasikan, maka kira-kira ada dua jenis wajah, putih dan hitam. Putih dan hitam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 106. Surat Al-Imran ayat 106. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh." Pada hari itu, hari apa? Hari kiamat. Tabyaddu wujuhun, ada sebagian wajah putih bersih, wa taswaddu wujuh, dan ada sebagian wajah hitam kelam. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu sebagian wajah putih bersih, wa taswaddu wujuh, dan sebagian wajah hitam kelam. Dari ayat ini kita bisa membagi sekilas bahwa wajah manusia pada hari kiamat terbagi menjadi dua.
Ada yang putih dan ada yang hitam. Dan nanti yang putih ini akan disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang lain, berseri-seri, bercahaya, bersinar, gembira. Sedangkan wajah yang hitam dalam ayat-ayat yang lain akan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajah itu akan berdebu, akan suram, akan pucat, akan buruk. Dan nanti akan kita bawakan insyaallah ayat-ayat tersebut. Dan tadi kita sudah sampaikan bahwa hitam dan putihnya wajah seseorang itu tidak tergantung warna kulitnya ketika di dunia. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, "Inna lil hasanati lanuran fil qalbi." Sesungguhnya amal saleh, kebajikan itu akan menghasilkan cahaya di dalam hati. Wadiya'an fil wajhi, dan sinar di wajah. Dan para ulama kita menjelaskan bahwa sinar yang ada di wajah itu merupakan efek dari cahaya yang ada di dalam hati. Semakin seorang memperbanyak amal soleh yang dia lakukan, maka akan semakin bersinar wajahnya. Wasa'atan fir rizqi, dan efek dari amal soleh tadi akan memperluas rizki seseorang. Sudah berapa efeknya ini? 3. Yang pertama, cahaya di dalam hati. Yang kedua, sinar di muka. Yang ketiga, keluasan dan kelapangan rizki. Wa quwwatan fil badan, dan kekuatan fisik. Kalau kita perhatikan mbah-mbah kita dahulu yang nggak neko-neko, usia 60 tahun, 70 tahun, fisiknya masih sehat, seger. Berbeda dengan kita yang terlalu banyak neko-nekonya, sehingga usia baru berapa, kepala 3, kepala 4 sudah lari saja nggak kuat. Ini yang keberapa? Yang keempat. Wa mahabbatan fi qulubil khalq. Yang kelima, ketaatan seseorang itu akan menyebabkan dia dicintai oleh manusia. Atasan, bos, komandan, kalau pengen disegani, dicintai sama bawahannya, bukan dengan memasang muka yang serem, bukan. Dosen kalau mau dihargai sama mahasiswanya, bukan menjadi dosen yang killer, bukan. Taati perintah Allah, orang-orang otomatis akan mencintai. Karena hati para manusia ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Yang akan membolak-balikkan hati manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa keuntungannya tadi? 5. Sebaliknya kata beliau, wa inna lis-sayyi'ati, dosa yang dilakukan oleh manusia akan mengakibatkan sawadan fil wajh,
hitamnya wajah. Wa zulmatan fil qalb, dan gelap di dalam hati. Sampai cahaya yang ada di hati sebagai efek dari perbuatan amal saleh yang dilakukan oleh hamba akan menerangi wajah seseorang. Begitu pula gelapnya hati dari efek dosa dan maksiat akan merembet sampai membuat wajah seseorang menjadi hitam. 2. Wawahnan fil badan, dan akan menjadikan fisik itu lemah. Wa naqsan fir rizq, yang keempat, rizki akan berkurang. Wa bughdan fi qulubil khalq, dan akan ditumbuhkan kebencian di hati para manusia kepada orang tersebut. Anda yang disegani oleh bawahan Anda, jangan senang dulu. Kalau Anda tetap disegani oleh bawahan Anda, setelah Anda turun dari jabatan, itu baru Masya Allah. Anda yang kaya selalu dikelilingi oleh teman-teman Anda. Jangan senang dulu. Ketika Anda jatuh miskin, mereka tetap mengelilingi Anda atau tidak? Kalau tidak, berarti saat itu mereka mencintai dompet Anda, bukan mencintai Anda. Kalau pengen kecintaan manusia akan terus, taatlah kepada Allah. Makanya banyak ulama yang mereka, saya ulangi, makanya banyak ulama yang mereka itu tegas. Salah dikatakan apa? Salah. Benar dikatakan benar. Itu bikin orang marah nggak? Bikin orang marah nggak? Yang salah dikatakan salah, yang sesat dikatakan sesat, yang benar dikatakan benar, yang hak dikatakan hak. Bikin orang marah, terutama yang dikatakan salah. Akan tetapi, walaupun marah, akan tetapi hati orang-orang tersebut akan mencintai ulama. Salah satu ulama abad ini yang disegani oleh lawan dan kawan, seorang ulama yang terkenal dengan nama Syekh bin Baz. Syekh bin Baz, Abdul Aziz namanya, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ibnu Baz, tapi lebih terkenal dengan Syekh bin Baz, rahimahullah ta'ala. Ini salah satu ulama yang disegani oleh lawan, kawan, rakyat, penguasa, dan hampir raja-raja yang bermasalah, penguasa-penguasa yang bermasalah, hampir-hampir selalu disurati oleh beliau. Dan suratnya masih tersimpan di sini, di dokumentasi beliau. Pernah ada seorang raja lagi nonton bola,
Nonton apa? Bola. Maksudnya pertandingan bola. Jadi bukan bola ditonton. Kelas dunia. Nonton bola kelas dunia. Di stadion yang ada di negara dia. Ini Raja Arab. Raja Arab. Tengah-tengah pertandingan lagi seru-serunya azan. Apa? Azan. Begitu dengar azan, raja itu langsung menginstruksikan kepada panitia IO-nya supaya menghentikan pertandingan itu saat ini. Padahal belum selesai babak, nggak tahu pertama atau kedua, saya nggak tahu. Maka IO-nya pun, loh, gimana ini belum selesai, ini masa di skors untuk apa? Ini bukan pertandingan antar RT atau RW, ini pertandingan dunia. Masa di stop dengan azan? Stop. Kenapa sih? Kenapa kok di stop? Saya nggak mau besok disurati sama Syekh bin Baz. Saya takut disurati sama beliau, ditegur. Padahal Syekh bin Baz ini bukan ulama negeri dia. Bukan ulama negeri dia. Bukan ulama negara dia, bukan. Ulama negara di sampingnya, Saudi. Syekh bin Baz kan tinggal di Saudi. Ini negara lain gitu. Tetangganya Saudi. Mereka sangat segan, sangat takut. Hanya sekedar dia apa? Surat. Ditegur, kenapa kemarin ada pertandingan bola, waktunya azan kamu gak berhenti? Cuma gitu saja. Takutlah engkau kepada Allah. Hidup di dunia itu cuma sementara. Disebutkan ayatnya, hadisnya, rata-rata seperti itu. Muammar Gaddafi pernah disurati sama beliau karena saat itu punya pendapat yang agak nyeleneh. Saddam Hussein pernah disurati sama beliau, saat itu punya pemikiran yang kurang pas. Disurati sama beliau di dalam dan luar negeri. Pernah suatu saat ada seorang punya pemahaman yang nyeleneh, akhirnya diajak bertemu oleh beliau untuk diskusi. Dibawakan dalilnya, dibantah sama orang tersebut, dibawakan lagi dalilnya, dibantah lagi, dibawakan lagi dalilnya, dibantah lagi. Intinya dia nggak mau nerima dalil-dalil yang disampaikan oleh Syekh bin Baz. Selesai 1 jam atau lebih diskusi itu tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian ketika akan pamitan, Syekh bin Baz ini nangis. Maka kemudian pihak yang nyeleneh tadi tanya, antum kenapa nangis? Apa nangis karena kalah apa? Kalah debat. Saya itu sedih. Saya sedih. Seandainya engkau tetap bertahan dengan pendapatmu, pemahamanmu yang keliru ini, saya takut nanti kamu disiksa di neraka. Hanya dengan mendengarkan perkataan itu langsung dia katakan, Syekh, saya tinggalkan seluruh pemahaman menyimpang saya. Cuma karena melihat apa? Air mata yang bersumber dari ketulusan hati. Saya debat kamu itu bukan karena apa-apa.
Saya cuma takut, saya sedih kalau kamu tetap bertahan di atas pendapatmu yang tidak benar ini. Saya khawatir nanti kamu dimasukkan oleh Allah ke neraka. Semuanya, orang awam, rakyat jelata, mahasiswa, pengusaha, pejabat, semuanya menghormati beliau. Sehingga beliau pernah ditanya, Syekh, kenapa? Apa rahasianya? Orang-orang itu semuanya menyegani engkau. Gak tua, gak muda, gak besar, gak kecil, gak laki, gak perempuan. Apa rahasianya? Kata beliau, wallahu a'lam. Mungkin, kata beliau, mungkin setiap kebenaran yang saya ketahui, maka saya akan sampaikan, dan saya tidak peduli apa kata orang, dan saya akan usaha untuk amalkan kebenaran tersebut. Dan setiap ada kesesatan, setiap ada kesalahan, setiap ada penyimpangan, saya akan jelaskan bahwa itu salah, sesat, menyimpang, tanpa peduli apa kata orang. Namun saya akan tetap bersikap lembut kepada orang-orang tersebut. Tapi salah, salah. Tapi saya akan katakan yang salah itu salah dengan bahasa yang halus. Maka kata yang tanya, oh itu ya Syekh rahasianya. Dan itulah pembuktian yang tadi saya sampaikan. Semakin seorang taat kepada Allah, semakin dicintai oleh manusia. Dan semakin dia berbuat dosa dan maksiat, dia akan semakin dibenci. Kembali kepada masalah hitam dan apa tadi? Hitam dan putih. Tadi saya sudah janjikan bahwa secara global wajah manusia itu ada yang putih, ada yang hitam. Wajah yang putih ini tadi saya sudah sampaikan ayatnya, yaitu surat Al-Imran ayat berapa? 106. Wajah yang putih ini dalam banyak ayat disebutkan bahwa wajah ini bukan hanya putih saja. Akan tetapi wajah ini, wajah orang yang beriman juga wajah yang bersih dan berseri-seri. Selain putih, wajah ini juga bersih dan berseri-seri. Allah sebutkan sifat itu dalam surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wujuhu yawma idzin nadhirah." Ada sebagian wajah pada hari kiamat bersih dan berseri-seri. Kenapa wajah itu dibikin oleh Allah bersih dan berseri-seri? Kelanjutannya, ila rabbiha nadhirah. Karena wajah ini dipersiapkan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah salah satu kenikmatan terbesar yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Bahkan dalam beberapa riwayat, nikmat ini, nikmat bisa melihat wajah Allah, lebih besar dibandingkan nikmat-nikmat lain yang ada dalam surga. Makanannya, bidadarinya, minumannya, sungai-sungainya, semuanya kalah dengan kenikmatan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenikmatan itulah kenikmatan yang salah satu kenikmatan yang tertinggi, maka manusia-manusia yang akan mendapatkan kehormatan mendapatkan nikmat itu
dipersiapkan wajah mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya pantas untuk melihat wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah, dibikin wajahnya bersih, putih, berseri-seri, seperti seorang bapak yang kedatangan calon apa? Calon besan. Calon besan. Masuk kamar, le atau do, ya. Itu calon besan datang. Padahal anak kita ini baru bangun tidur, masih kucek, rambutnya masih apa? Awut-awutan. Kira-kira kon langsung wis ngana metu kayak gitu baik, atau disuruh apa? Atuh sisit ngono, jungkatan, mau minyak wangi apa kepriwe. Itu padahal sama manusia biasa, apalagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu ayat. Ayat yang lain menceritakan bahwa wajah yang putih itu akan terlihat indah dan berbahagia. Indah dan berbahagia. Sifat itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 8, 9, 10. Ayat berapa? 8, 9, 10. Apa bunyinya? Al-Ghasyiyah mau kapal? Aja diurut kesuwen. Wujuhu yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. Wujuhu yawma idzin na'imah, akan ada wajah-wajah manusia pada hari kiamat na'imah, berbahagia, kelihatan indah sekali. Nek lanang yang ganteng, nek wadon ya ayu. Kenapa bahagia? Lisa'iha radiyah, amal soleh, perbuatan yang dia lakukan dahulu ketika di dunia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sedang merasakan nikmatnya perjuangan dia ketika di dunia dahulu jatuh bangun beramal soleh. Ketika orang-orang sedang tidur nyenyak, dia bangun dan dia berjalan menuju ke masjid, sebagaimana yang nanti akan kita sampaikan hadisnya. Basyiril masya'ina fi dhulami bin nurit tami yaumal qiyamah. Kasih kabar gembira buat orang-orang, kata Nabi SAW, kasih kabar gembira buat orang-orang yang mau berjalan di kegelapan untuk menuju ke masjid-masjid Allah nanti pada hari kiamat akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Perjuangan dia untuk jalan ke masjid gelap-gelap, dingin-dingin akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat, sehingga dia wajahnya bahagia. Perjuangan dia untuk mendidik anaknya, mendidik istrinya, beramar ma'ruf nahi mungkar di tempat kerjanya, di perusahaannya, di lingkungan kerjanya, akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari itu. Nafsu yang dia tundukkan
Ketiga, menghalangi dia untuk mengeluarkan zakat hartanya. Dia lawan. Maka saat itu dia akan senang, akan bahagia. Ternyata apa yang dia tanam berbuah manis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi jannatin 'aliyah. Dia mendapatkan karunia surga yang tinggi sekali. Bersih, berseri-seri, indah, berbahagia. Ayat yang lain bercerita, wajah orang yang beriman akan bersinar terang karena senang. Putih, bersinar, terang benderang. Makanya gak ada hubungannya dengan kulit yang gelap ketika di dunia. Bilal ibn Rabah. Siapa? Bilal ibn Rabah. Kulitnya hitam. Ilustrasinya, jenengan mungkin lihat teman hitam itu menurut jenengan sudah hitam, tapi kalau ketemu sama orang Afrika, di antara orang Afrika sendiri ada sebagian mereka memanggil temannya ya aswad, ya aswad. Ireng. Itu orang Afrika manggil temennya. Berarti temennya ini mau betul-betul hitam. Hitam paling hitam banget di antara orang hitam. Kapan itu saya kan ketika kuliah saya ketemu dengan berbagai macam jenis kulit. Orang Afrika ada, orang Cina ada, Amerika ada, Australia ada, India ada, Pakistan ada. 150 negara. Di antara mereka itu gak pakai kaos kaki kayak pakai kaos kaki. Saking apanya? Hitam. Tapi itu tidak ngaruh nanti pada hari kiamat. Gelapnya wajah seseorang itu bukan karena di dunianya dia pembalap, pemuda berwajah gelap, bukan itu. Manusia yang beriman, mereka wajahnya akan bersinar, terang, senang. Allah sebutkan itu dalam surat Abasa ayat 38 sampai 39. Ayat 38 sampai 39. Wujuhu yawma idzin musfirah. Ada sebagian wajah pada hari itu musfirah, terang, bersinar. Dhahikatun mustabsyirah, tersenyum, tertawa. Mustabsyirah, karena dia senang. Sebentar lagi dia akan mendapatkan balasan yang memuaskan jiwanya. Ini jenis yang pertama, wajah yang putih, yang disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang lainnya. Bersih, berseri-seri, indah, berbahagia, bersinar, putih, bercahaya, senang. Ini semuanya sesuatu yang menggembirakan, sesuatu pertanda kebaikan. Golongan yang kedua, orang-orang yang wajahnya hitam. Hitamnya wajah orang-orang yang tidak beriman, kita sudah sampaikan tadi dalilnya dalam surat Ali Imran ayat 106. Cuma hitam? Enggak.
Dalam banyak ayat disebutkan sifat-sifat yang lainnya wajah tersebut. Di antaranya Allah sebutkan bahwa wajah yang hitam itu muram. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 24 sampai 25. Wujuhu yawma idzin basirah. Ada wajah-wajah pada hari itu yang muram, bermuram durja. Tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Karena dia tahu bahwa setelah ini dia akan ditimpa dengan azab yang sangat berat. Dengan wajahnya yang hitam dia sudah tahu bahwa habis ini dia akan mendapatkan azab yang mengerikan. Maka dia muram sedih, sesedih-sedih. Makanya tidak ada korelasinya antara orang yang di dunianya banyak tertawa nanti di akhiratnya bakalan tertawa, belum tentu. Apalagi orang yang tertawa karena perbuatan maksiat yang dia lakukan. Apalagi orang yang tertawa karena banyaknya maksiat yang dia lakukan ketika di dunia. Ada saatnya Anda akan muram, Anda akan menangis sedih nanti pada hari kiamat. Karena akan tahu saat itu apa efek dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan dahulu ketika di dunia. Dalam ayat lain Allah sebutkan wajah yang hitam itu tertunduk hina. Tertunduk hina. Allah sebutkan itu dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 2, 3 dan 4. Ayat 2. Insyaallah cepat. Apa? Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Terus amilatun nasibah. Selanjutnya tasla naran hamiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Ada wajah-wajah pada hari kiamat nanti yang tertunduk hina. Amilatun nasibah. Padahal dahulu ketika di dunianya banyak beramal. Banyak beramal sampai capek fisik dan tubuhnya. Saking apanya? Banyak. Idealnya kalau orang banyak amal sampai capek, idealnya masuk ke mana? Surga. Tapi apa kelanjutannya? Tasla naran hamiyah. Akan dijebloskan oleh Allah ke dalam neraka yang sangat panas. Berarti ada yang keliru dengan orang ini. Makanya para ulama tafsir ketika mereka membahas ayat ini, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa menyebutkan bahwa orang-orang ini orang-orang yang beramal tadi tapi tidak beriman, orang-orang kafir. Orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya mereka keluarkan banyak. Ngelembur. Akan tetapi nanti pada hari kiamat dia tidak akan memetik sedikit pun dari apa yang dia kerjakan ketika di dunia. Dia merancang kegiatan ini, kegiatan itu, dia keluarkan dananya jor-joran. Dia pikir dengan amalan tersebut dia nanti akan mendapatkan simpati di dunia dan akan mendapatkan balasan di akhirat. Nonsen. Pada hari kiamat nanti orang-orang yang seperti itu
dia akan tertunduk hina karena amalannya ditolak semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk orang-orang yang akan seperti itu wajahnya pada hari kiamat. Kata Al-Hasan dan Sa'id bin Jubair, lam ta'mal lillahi fid dunya. Orang-orang yang beramalnya di dunia bukan karena Allah, bukan karena Allah, tapi beramal karena dunia. Bagi ini, bagi itu, kesana kemari, tapi bukan lillah. Nanti orang-orang yang seperti itu, walaupun ketika di dunianya dia tersenyum lebar, ketika bagi-bagi, nanti pada hari kiamat akan tertunduk, hina, lesu, karena amal yang dia kerjakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang lain tentang wajah yang hitam tadi Allah sebutkan dalam surat Abasa 40, 41, 42. Intinya wajah tersebut suram, gelap, tertutup dengan debu. Suram, gelap, tertutup dengan debu. Wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Sebagian manusia wajahnya pada hari itu ditutup dengan debu di mukanya, kotor. Tarhaquha qatarah, gelap wajah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka adalah orang-orang yang kafir dan orang-orang yang jahat. Orang kafir itu berlevel-levelnya. Ada yang sudah kafir, jahat pula. Jadi siksaan di neraka itu tidak satu level. Sebagaimana nikmat di surga juga tidak satu level. Orang kafir yang jahat dengan orang kafir yang baik, baik dalam tanda kutip ya. Baik maksudnya suka bantu. Dengan orang kafir yang pelit, sama nggak? Sama nggak? Beda. Apa bedanya? Bedanya yang satu suka bantu, yang satu pelit. Persamaannya sama-sama kafir dan sama-sama kekal di neraka. Cuman yang ini siksaannya lebih ringan dibandingkan yang itu. Paham kan yang ini sama yang itu? Antara orang kafir yang membunuh orang Islam dengan orang kafir yang tidak membunuh orang Islam, sama-sama kafir, tapi berbeda tingkat level siksaannya walaupun sama-sama kekal. Walaupun sama-sama kekal. Nah sekarang Ustaz, biar wajah kita termasuk yang putih bersinar itu gimana Ustaz? Intinya amal soleh. Intinya apa? Amal soleh. Dengan sekian banyak variannya. Tadi saya sudah bawakan. Di antaranya adalah orang-orang yang mau berjalan ke masjid di kegelapan. Tapi tolong jangan dipahami bahwa jenengan kudu golek sing peteng. Bari ana dalan loro siji ana lampune si ora. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah dalam kondisi gelap pun kita tetap mau apa? Berangkat ke masjid. Yang lainnya wudu yang sempurna. Apa? Wudu yang sempurna. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran
muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti pada hari kiamat akan datang dalam keadaan wajahnya, tangannya, kakinya bersinar sebagai efek dari wudu yang dia lakukan ketika di dunia. Jadi bukan hanya dari sisi kesehatan saja bahwa akan bersih muka kita, tangan kita, kaki kita, tapi nanti pada hari kiamat akan bersinar. Dan dari itu Nabi SAW bisa tahu, oh ini umatku, ini bukan umatku. Akan tetapi wudu yang sempurna, wudu yang sempurna, wudu kinceng, ya. Yang asal apa? Asal sak. Yang penting cepat rampung. Tahu-tahu sininya belum basah, ya. Kemudian sebagian kakinya, bagian belakang, tumitnya belum basah. Bukan itu. Dan sempurnanya wudhu itu bukan diukur dengan borosnya pakai air. Ada sebagian orang, wah, sor, dan sempurna Ustaz. Orang burung ya kayak ini urung teles. Sempurna itu artinya seluruh anggota wudhu itu basah, dibasuh, yang harusnya dibasuh, diusap, yang harusnya diusap. Dan masih banyak amalan-amalan yang lainnya. Baca surat Al-Kahfi di hari apa? Jumat, ya. Kemudian juga ini yang mungkin banyak yang belum dengar, mungkin uban. Apa? Uban. Man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Barang siapa yang beruban dalam Islam. Apa maksudnya beruban dalam Islam? Maksudnya nganti tua beriman kepada Allah, maka nanti ubannya itu akan berubah menjadi cahaya pada hari kiamat. Jadi jangan yang uban itu jangan apa? Jangan minder, jangan minder, dan nggak perlu dicabut ubannya. Kalau disemir Ustaz boleh, tapi jangan hitam. Jangan apa? Jangan hitam. Dan masih ada beberapa yang lainnya, ya. Nah, sekarang kalau tadi adalah kenapa kok bisa putih, apa kuncinya? Sekarang hitam. Ya, yang hitam ini kenapa sebabnya? Kok bisa hitam? Padahal dulu ketika di dunianya putih. Yang paling parah adalah Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 106 yang tadi kita sebutkan awal ayatnya. Setelah Allah menyebutkan bahwa pada hari kiamat nanti sebagian wajah putih, sebagian wajah hitam, Allah sebutkan yang hitam itu kenapa? Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang nanti pada hari kiamat wajahnya hitam, akafartum ba'da imanikum, kafir setelah beriman. Apa? Kafir setelah beriman. Sudah masuk Islam, keluar Islam. Sudah beriman, kafir dia, murtad. Dan di zaman kita tidak sedikit orang-orang yang murtad itu cuma dengan apa? Cuma dengan sembako. Cuma dengan sembako. Maaf, cuma dengan mie instan. Nanti diedit ya. Cuma dengan mie instan. Ya. Sehingga imannya itu harganya cuma seharga mie instan. Ya. Maka hati-hati.
Di zaman kita ini godaan banyak, ya. Sehingga disebutkan dalam beberapa riwayat, seingat saya riwayat itu dhaif, kadal faqru an yakuna kufran. Sangat sering kemiskinan itu mengantarkan kepada kekafiran. Masalah ekonomi. Makanya orang-orang yang tidak suka dengan Islam, mereka tahu persis kelemahan ini. Tapi itu berlaku di akhir zaman ini. Kalau pada zaman Nabi SAW miskin-miskin tapi kuat imannya. Makanya pada saat itu Nabi SAW bersabda, mal faqr akhsha alaikum. Wahai para sahabatku, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya. Tapi yang aku khawatirkan adalah dunia dibuka oleh Allah untuk kalian. Kerannya itu dibuka. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian kalian sikut-sikutan untuk mendapatkan itu, sehingga kalian binasa seperti binasanya orang dahulu gara-gara sikut-sikutan mencari duit. Ini sebagian dari penyebabnya. Dan juga masih ada sebab-sebab yang lainnya menyebabkan orang wajahnya hitam. Antara lain bohong karena dengan nama Allah. Bohong dengan nama apa? Allah. Itu Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 60. Apa maksudnya bohong dengan nama Allah? Halal dikatakan haram, haram dikatakan halal, benar dikatakan salah, salah dikatakan benar. Dan itu di zaman kita banyak. Karena tuntutan apa? Tuntutan fee. Tuntutan fee. Duit, ya. Sehingga lisan itu terasa keluh untuk menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi kita semuanya dari perbuatan-perbuatan yang jelek tersebut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menjadikan wajah kita termasuk wajah-wajah yang putih, bersih, bersinar, terang dan berbahagia serta berseri-seri. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.